Banyak orang ingin kaya dan punya segalanya, bahkan melakukan korupsi mengatasnamakan agama untuk kepentingan dunia. Tetapi ada ulama yang ditawari menikah dengan putri khalifah yang cantik, terhormat, dan dijanjikan kehidupan penuh kemewahan. Kemudian ulama ini berkata, "Aku tidak mencari dunia, aku mencari akhirat." Dialah Sa'id bin Al-Musayyib, pemimpin tabi'in, ahli fikih Madinah, dan menantu pilihan yang kisahnya mengguncangkan hati siapapun yang mendengarnya. Bagian 1. Siapa Sa'id bin Al-Musayyib? Sa'id lahir tahun 15 Hijriah di zaman Umar bin Khattab. Ayahnya seorang sahabat yang ikut perang Uhud. Sa'id tumbuh di Madinah, belajar langsung dari sahabat-sahabat besar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Abu Hurairah. Ia terkenal dengan hafalan hadis yang luar biasa dan keteguhannya pada kebenaran. Ulama menyebutnya pemimpin tabi'in di zamannya. Keteguhan dalam ilmu. Sa'id tidak pernah absen salat berjamaah selama 40 tahun berturut-turut. Bahkan, ia selalu salat di saf pertama. Kalau ketinggalan takbir pertama, ia menangis seakan kehilangan dunia. Pernah muridnya berkata, "Kami tidak pernah melihat Sa'id meninggalkan takbiratul ula selama puluhan tahun." Ia juga tidak pernah menerima hadiah dari penguasa karena takut ilmunya ternodai dunia. Konflik dengan khalifah. Suatu hari, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ingin menikahkan putrinya dengan Sa'id. Bayangkan, ini tawaran luar biasa. Putri khalifah, kedudukan tinggi, harta melimpah. Tapi Sa'id menolak mentah-mentah. Katanya, "Aku tidak menikahkan anakku karena dunia, tapi karena agama." Penolakannya membuat khalifah marah. Akibatnya, Sa'id dihukum cambuk dan dipenjara. Tapi Sa'id tetap sabar. Bahkan dalam keadaan sakit karena cambukan, ia masih mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Ia berkata, "Kalau aku takut penguasa lebih takut daripada Allah, untuk apa aku belajar agama?" Pernikahan Putri Sa'id. Sa'id punya seorang putri, dikenal sangat cantik dan solehah. Banyak pemuda kaya dan bangsawan melamarnya. Tapi Sa'id tidak tertarik pada harta mereka. Suatu hari, salah satu murid miskinnya yang rajin belajar datang ke majelis dalam keadaan sedih. Ketika ditanya kenapa, ia berkata, "Wahai imam, aku miskin, ingin menikah, tapi siapa yang mau dengan pemuda fakir seperti aku?" Sa'id tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau aku menikahkanmu dengan putriku?" Murid itu terkejut, tidak percaya. Orang-orang mengira Sa'id bercanda. Tapi ternyata, benar, malam itu Sa'id menikahkan putrinya dengan pemuda miskin tersebut. Malam pertama yang menggetarkan. Pemuda itu pulang bersama istri barunya dengan hati bergetar. Dari murid miskin, kini menantu pemimpin tabi'in. Ketika masuk rumah, ia melihat istrinya tersenyum lalu berkata, "Ayahku menyerahkanku kepadamu dengan amanah. Mari kita hidup dengan takwa, bukan dengan dunia." Malam itu, mereka tidak menghabiskan waktu dengan kemewahan. Sang istri justru mengajak suaminya untuk qiyamul lail bersama. Kisah ini menyebar ke seluruh Madinah. Orang-orang berkata, Sa'id menolak putri khalifah, tapi menikahkan putrinya dengan pemuda miskin yang berilmu. Warisan hikmah Sa'id. Sa'id wafat tahun 94 Hijriah di usia sekitar 79 tahun. Saat wafat, para ulama berkata, "Hari ini, ilmu fikih Madinah telah pergi bersama Sa'id bin Al-Musayyib." Ia tidak meninggalkan harta banyak, tapi meninggalkan warisan ilmu dan teladan, menjunjung agama di atas dunia. Dan begitulah, berakhir sudah perjalanan hidup Sa'id bin Al-Musayyib. Ulama besar yang menolak istana, menolak dunia, dan memilih akhirat. Hari itu Madinah menangis. Para murid kehilangan guru, umat kehilangan pemimpin ilmunya. Dari Sa'id bin Al-Musayyib kita belajar bahwa kemuliaan seorang muslim tidak diukur dari harta, jabatan, atau keturunan, tapi dari ilmu, iman, dan takwa. Sa'id mengajarkan kita, lebih baik menikahkan putri dengan pemuda miskin yang berilmu daripada dengan bangsawan kaya yang lalai.